Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 Manajemen A ingin memaparkan salah satu materi mata kuliah kewirausahaan manajemen inovasi dan kreativitas, yaitu materi mengenai esensi, teologi, dan hakikat berpikir kreatif. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ira Wirantini, Nada Salsabila, dan Siti Azizah akan memulai pemaparan materi. Yang pertama yaitu pengantar teologi hakikat berpikir kreatif dalam kewirausahaan. Apa itu teologi? Teologi atau kadang disebut ilmu agama adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, apa itu berpikir kreatif? Berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Menurut Maxwell, mengartikan berpikir sebagai segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau memecahkan masalah, membuat keputusan, atau memenuhi keinginan untuk memahami sesuatu. Dan untuk kreativitas, secara sederhana, arti dari kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Jadi teman-teman, apa itu teologi berpikir kreatif dalam kewirausahaan? Ketika seseorang memiliki pemahaman teologi sebagai sebuah konsep hidup fatalistik, maka hal ini dapat menyebabkan manusia tak punya kekuatan apapun untuk menentukan apapun. Benarkah pemahaman itu? Benar, jika itu hanya dipandang sebagai sebuah pemahaman. Namun, menjadi salah jika sebuah pemahaman tidak berubah menjadi pendalaman. Sejatinya, kudrat ilahiyah manusia diciptakan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan yang telah menghamparkan bumi ini untuk diolah dan disyukuri bagi kemaslahatan orang banyak. Tentunya pemanfaatan ini memberikan kebaikan lahiriah dan batiniah kepada orang lain atau yang disebut dengan khairunas. Sebagai prasyarat untuk pemanfaatan ini dibutuhkan sosok atau profil manusia yang benar-benar memiliki jiwa pejuang, pantang menyerah, ulet, dan pekerja keras, bukan seseorang yang berpangku tangan hanya menyerah pada takdir. Seperti yang dilakukan oleh wirausahawan, seorang wirausahawan adalah orang yang telah berpikir kreatif. Dengan berwirausaha, maka seseorang telah melakukan salah satu tindakan yang memanfaatkan apa yang telah Tuhan berikan. Karena dengan berwirausaha, seseorang telah memaksimalkan kemampuan berpikirnya, dan dengan pikiran kreatifnya itu, ia memunculkan ide yang berusaha memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Yang tentunya pemanfaatan ini memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi orang banyak. Karena manfaat dari berwirausaha ini tidak hanya dirasakan sendiri, tetapi orang lain juga turut merasakannya. Misalnya, seperti tersedianya lapangan pekerjaan dan lain-lain. Nah, selanjutnya, materi mengenai esensi berpikir kreatif. Esensi dan teologi kewirausahaan yang memiliki karakter berpikir meluas dan mendalam, substansial dan praktikal, konsep dan tindakan meniscayakan sebuah cara hidup yang memiliki filosofi berpikir takwil. Untuk penjelasannya, takwil yang pertama yaitu ada takwil takdir. Setiap takdir memang menghendaki kepasrahan total, tetapi bukan menyerah total, apalagi frustasi dengan meniadakan ikhtiar. Takdir adalah sebuah pemahaman terhadap hadirnya keterbatasan ukuran diri yang meniscayakan hadirnya kepasrahan aktif, mantapnya kekuatan doa obsesif, unggulnya kepatuhan progresif, dan hebatnya keikhlasan tindakan agresif untuk berubah. Seperti dalam firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dirinya sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah takwil alamiah, sama dengan adanya kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang dimiliki berupa zakat, sedekah, infak, wakaf, atau jizyah sebagai konsekuensi dari kekayaan yang dimiliki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Secara logika,
tak akan ada kewajiban mengeluarkan jika tidak ada kewajiban menghasilkan. Musa Asy'ari dalam buku Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat tahun 1997 menyebutkan, kebutuhan syariah untuk melahirkan fikih ala Indonesia adalah mewajibkan umat Islam kaya. Jadi, kaya itu adalah bawaan alami yang harus digenapkan dan dijemput paksa dengan ikhtiar. Kaya di sini adalah dalam arti mampu dan tidak menggantungkan diri pada orang lain, bahkan sampai bisa memberi pada orang lain. Nah, selanjutnya, takwil ketiga adalah takwil kualitas. Tidak ada pilihan yang wajib dipilih dalam hidup kecuali pilihan pada kualitas, baik kualitas individu, kolektif, manusia, masyarakat, dan bangsa. Kualitas telah terbukti menjadi sebuah ikon dari kemajuan suatu bangsa pada masa dan abad manapun, tak mengenal ras, suku, maupun agama. Kini hal yang menjadi persoalan besar adalah kenapa kewajiban-kewajiban syariah, ritual, dan formal dalam agama tidak signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang. Kemudian takwil yang keempat adalah wukuf, menengadah, merenungkan, dan introspeksi untuk terus melakukan perubahan yang bermakna bagi kelangsungan hidup yang lebih baik. Setiap proses belajar menuju kualitas perlu adanya sebuah refleksi, renungan, serta muhasabah dari setiap yang dipelajari, dilakukan, dan diperbuat. Learning, kemudian harus unlearning, dan puncaknya relearning. Selanjutnya, takwil yang kelima adalah amal kebajikan. Berbuat yang terbaik demi kepentingan umat tanpa mengenal lelah dan putus asa. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Dalam sistem keyakinan Islam, apa yang dimaksud amal kebajikan? Yaitu yang pertama, amal yang dilakukan karena iman. Yang kedua, amal yang dilakukan dalam takaran kualitas. Yang ketiga, amal yang banyak memberi kemaslahatan bagi sesama. Yang keempat, amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kelima, amal kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang keenam, amal yang dilakukan dengan berjamaah. Yang ketujuh, amal yang dilakukan berefek kemandirian. Yang kedelapan, amal yang dilakukan dapat mendorong laju produktivitas. Dan yang terakhir adalah amal yang dilakukan merefleksikan rasa syukur dan seterusnya. Selanjutnya, takwil terakhir adalah latihan. Hal ini pasti harus memperbaharui segala pemahaman takdir, peningkatan derajat kualitas hidup, dan pengembangan kegemaran beramal soleh untuk pencapaian kualitas hidup sebagai refleksi dari kesadaran makna khalifah di muka bumi atau wakil Tuhan yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi dan seisinya. Bagaimana konsep sebuah latihan dalam keyakinan Islam? Pertama, sebuah keterampilan harus menjadi turunan atau derivasi konseptual yang jelas. Kedua, latihan hendaknya mencapai makom akhlak tertinggi. Ketiga, latihan meniscayakan pembiasaan hal-hal yang baik. Keempat, latihan hendaknya bertujuan menghadirkan dan menghidupkan makna ilahiyah dalam setiap perbuatan. Dan kelima, latihan adalah kesempurnaan beramal. Nah, teman-teman, jika takwil telah menjadi budaya suatu bangsa, maka bangsa itu niscaya akan dihuni oleh banyak orang yang lebih mengerti bagaimana memilih pekerjaan yang lebih cepat sehingga bisa membawa pada kesuksesan. Salah satu implementasinya adalah berpikir dengan berwirausaha. Karena dalam wirausahawan mencakup jiwa ikhtiar, bekerja keras, mengedepankan kualitas, beramal kebajikan dengan menjadi manfaat bagi orang banyak. selanjutnya itu ada hakikat berpikir kreatif. Proses berpikir merupakan salah satu rangkaian dalam mekanisme penafsiran terhadap stimuli. Dalam berpikir, semua proses kognitif dilibatkan, mulai dari sensasi, persepsi, dan memori. Ada 3 pandangan dasar tentang berpikir, yaitu yang pertama, berpikir adalah kognitif, yaitu timbul secara internal dalam pikiran tetapi dapat diperkirakan dari perilaku. Yang kedua, berpikir merupakan sebuah proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif. Dan yang terakhir adalah berpikir diarahkan dan menghasilkan perilaku yang memecahkan masalah atau diarahkan pada solusi.
Sedangkan kreatif adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang belum pernah ada sebelumnya, dengan menekankan kemampuan yaitu yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengkombinasikan, memecahkan, atau menjawab masalah. Nah, jadi berpikir kreatif adalah upaya untuk menghubungkan benda-benda atau gagasan-gagasan yang sebelumnya tidak berhubungan. Berpikir kreatif menggunakan benda-benda atau gagasan-gagasan yang sudah nyata ada, dan di dalam pikiran kitalah sesungguhnya proses nyata itu berlangsung. Ketika seseorang berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata dan perspektif yang berbeda, ketika seseorang mampu menangkap kesempatan-kesempatan yang tidak biasa, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain untuk mendapatkan sebuah keuntungan, berarti orang tersebut telah berpikir kreatif, seperti layaknya yang dilakukan oleh seorang wirausahawan. Selanjutnya ada tahap-tahap berpikir kreatif. Berpikir kreatif mempunyai beberapa mekanisme atau proses yang harus dilalui. Menurut para psikolog, ada 5 tahap berpikir kreatif. Di antaranya, yang ke-1 ada orientasi, yaitu masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasikan. Yang kedua ada preparasi, yaitu berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga ada inkubasi, yaitu proses pemberhentian sementara ketika berbagai masalah berhadapan dengan jalan buntu. Tetapi meskipun begitu, proses berpikir berlangsung terus dalam jiwa bawah sadar. Yang keempat ada iluminasi, yaitu ketika masa inkubasi berakhir dengan ditemukannya solusi untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada verifikasi, yaitu tahap untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat. Sesungguhnya kemampuan berpikir kreatif pada dasarnya dimiliki oleh semua orang. Faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif. Berpikir kreatif tumbuh subur bila ditunjang oleh faktor internal dan situasional. Nah, teman-teman, apa aja sih faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpikir kreatif? Menurut Munandar, ada 3 aspek yang secara umum menandai orang-orang kreatif. Yang pertama, kemampuan kognitif. Termasuk di sini kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan yang berlainan, dan fleksibilitas kognitif. Yang kedua, sikap yang terbuka. Orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima stimuli internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Orang kreatif ingin menampilkan dirinya semampu dan semaunya. Ia tidak terikat oleh suatu konvensi-konvensi. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri berpikir kreatif. Seseorang bisa dikatakan kreatif, tentu ada ciri-cirinya berkaitan dengan keterampilan, sikap, atau perasaan. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan kreativitas yang ditemukan oleh Munandar pada tahun 1999 sebagai berikut, yaitu yang pertama, keterampilan berpikir lancar. Dilihat dari bagaimana perilaku seseorang yang suka mengajukan banyak pertanyaan, menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah, lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya. Yang kedua yaitu keterampilan berpikir luas atau fleksibel. Dilihat dari bagaimana perilaku seseorang yang memberikan aneka ragam penggunaan yang tidak lazim terhadap suatu objek, memberikan macam-macam penafsiran atau interpretasi terhadap suatu gambar, cerita, atau masalah, memberi pertimbangan terhadap situasi yang berbeda dari yang diberikan orang lain. Yang ketiga yaitu keterampilan berpikir orisinal. Dilihat dari bagaimana perilaku seseorang memikirkan masalah-masalah atau hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Yang keempat yaitu keterampilan memperinci atau mengelaborasi. Dilihat dari bagaimana perilaku seseorang mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain. Yang kelima yaitu keterampilan menilai atau mengevaluasi. Dilihat dari bagaimana perilaku seseorang menentukan pendapat sendiri mengenai suatu hal. Yang keenam yaitu memiliki rasa ingin tahu. Dilihat dari bagaimana perilaku seseorang mempertanyakan segala sesuatu.
Yang ketujuh yaitu bersifat imajinatif. Yang kedelapan yaitu merasa tertantang oleh kemajemukan. Dilihat dari bagaimana perilaku seseorang mencari penyelesaian suatu masalah tanpa bantuan orang lain. Yang kesembilan yaitu memiliki sifat berani mengambil resiko. Dilihat dari bagaimana perilaku seseorang yang berani mempertahankan gagasannya dan bersedia mengakui kesalahannya. Yang terakhir yaitu ke-10, memiliki sifat menghargai. Dilihat dari bagaimana perilaku seseorang yang menghargai hak-hak diri sendiri dan hak-hak orang lain. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang telah menyimak dan mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.